Kemudian biaya marginal. Ini juga ada di teori biaya di ilmu ekonomi ya. Kita mengenal namanya biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Ya, jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan, jadi fungsi biaya di sini sangat dipengaruhi oleh fungsi Q-nya malah. Kalau tadi di elastisitas itu Q-nya itu dipengaruhi oleh perubahan harga ya. Sedangkan biaya di sini dipengaruhi oleh perubahan Q ya. Jadi C itu dipengaruhi oleh perubahan Q, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk. Memproduksi satu barang itu biayanya adalah 10.000 umpamanya. Memproduksi biaya dua barang, maka ada penambahan 10.000 lagi. Maka biaya marginalnya adalah 10.000. Ya. Memproduksi tiga barang, maka ada tambahan 10.000, maka tetap biaya marginalnya adalah 10.000. Tetapi biasanya biaya marginal itu mengikuti fungsi tidak linear. Kalau tadi yang saya ceritakan adalah linear, 10.000, 10.000, 10.000 itu adalah linear. Biasanya biaya marginal itu tidak mengikuti fungsi linear, dia non linear. Artinya begini, kalau kita membuat membuat bisnis ya, kita bikin menjual apa ya, menjual ini aja deh, tempe goreng aja deh yang gampang, gambar sering itu, tempe tepung ya, tempe goreng tepung. Kalau kita membeli tempe goreng, menjual gorengan, penjual gorengan, umpamanya, untuk membuat 10 tempe, dia membutuhkan satu kotak tempe, itu kan biasa harganya 8.000 umpamanya, kan satu kotak tuh yang di abang-abang itu, yang panjang ya, yang kayak papan gitu kan ya, panjang kayak papan, harganya 8.000. Jadi 10 produksi tempe goreng, maka biayanya 8.000. Ya, betul ya. Kemudian berubah, kita ingin 20. 20 berarti kita butuh 2 papan. Nah, biasanya kalau kita membeli 2 papan tempe mentah itu di abang-abang, ya karena belinya banyak gitu, bahasanya kan itu biasanya kan dikasih lebih murah ya. Ya, beli banyak lebih murah kan, intinya begitu. Maka bukan 8.000 yang satunya, tapi bisa jadi adalah 7.000, jadi 14.000. Maka dia akan menurun itunya ya. Sebentar. Jadi akan menurun. Jadi kalau dalam bisnis itu penambahan produk itu tidak akan flat biayanya. Ya tidak akan flat, tidak akan linear, tapi dia akan menurun umumnya. Semakin banyak kita itu memberi bahan baku, si penjual bahan baku itu akan memberikan diskon atau harga lebih murah ya. Kan beli satuan beda, beli eceran berbeda dengan beli grosir. Nah, ini contohnya adalah harga akan semakin turun. Nah, maka kalau flat mencari marginal, biaya marginal itu lebih mudah. Tetapi karena ini adalah pakai fungsi persamaan, tidak flat, maka kita pakai turunan seperti ini. Ya, contoh soal fungsi dari biaya total. Ya, nah ini fungsi dari biaya total. Total cost sama dengan ini, penulisan ini sama ya. Kalian mau menggunakan ini saja, ini saja nggak masalah. Ya, itu sama dengan Q3 min 3Q kuadrat tambah 4Q tambah 4. Fungsinya, nah saya ingin tanya, di fungsi ini kan ada Q3 min Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 tambah 4Q tambah 4. Ya. Maka marginal cost, dia marginal adalah turunan dari total cost. Dia menjadi fungsi baru, 3Q kuadrat min 6Q tambah 4. Itu marginal cost. Ya. Jadi ini udah cukup. Ini udah cukup. Kalau kita, nah sekarang kita ingin tahu, kalau kita produksi Q-nya sekian, berapa marginal cost-nya? Makanya tadi yang saya bilang, itu berubah. Umpamanya nih ya, umpamanya kita memproduksi Q-nya itu adalah 1, maka marginal cost-nya
Q-nya menjadi 1, 1 kuadrat 1, minus 1. Ditambah 4. Jadi ini 3 dikurangi 6, ya. 3 kurangi 6, min 3. Min 3 ditambah 4, 1. Jadi dia adalah marginal cost-nya untuk produksi 1 adalah 1. Ya. Kalau dia produksinya 2, berapa marginal cost-nya? Ya, setiap penambahan 1 unit, ya berapa marginal cost-nya? Maka di sini adalah 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 kali 3, 12. Ya, 12 min 12 ditambah 4. Ya kan? Ini 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12 ya. Minus 6 kali 2, 12. Berarti 2 sudah 0. Plus 4, 4. Maka marginal cost untuk menambah 1 unitnya adalah 4. Dia ketika dia produksi 2, marginal cost-nya jadi 4. Ketika dia memproduksi itu seperti itu. Ya, jadi berbeda, dia akan melihat fungsinya. Lihat fungsinya. Itu marginal cost. Kemudian penerimaan marginal. Ya. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Kalau ini adalah ngomongin tentang revenue. Ya. Ngomongin tentang revenue. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R, nah R total revenue itu rumusnya apa? Ya, price dikali quantity. Berarti yang berfungsi di sini adalah perubahan Q. Jadi tadi fungsi total revenue itu adalah P kali Q, ya, P kali Q. Nah, kita contohnya, andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P 16 min 2Q. Maka penerimaan total adalah, ya ini penerimaan totalnya, P kali Q, ini menjadi fungsi baru kan, fungsi penerimaan total. Fungsi penerimaan total, R itu sama dengan, atau fungsi dari perubahan Q, 16Q min 2Q kuadrat. Maka penerimaan marginalnya itu adalah berapa? Turunan dari 16, ini kan ada dua-duanya, 16 min 4Q. Dari mana ini? Q-nya pangkat 1 turun, 1 min 1, 0, jadi Q, ya, jadi hilang, menjadi 16. Min 4Q adalah 2 turun, menjadi 2 kali 2, 4. Jadi 16 min 4Q. Ya, jadi marginal revenue itu adalah tambahan pendapatan, tambahan penerimaan, ya, tambahan revenue setiap penjumlahan 1 unit barang.